Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ternyata pihak Belanda yang sempat lama menjajah negeri ini tidak dengan serta-merta mau menerimanya. Bahkan dengan berbagai upayanya, mereka pun sempat pula terus berusaha untuk bisa menguasai kembali negeri kita ini. Yaitu diantaranya dengan mencoba kembali datang ke negeri ini dengan membonceng pada tentara nikah, serta melakukan upaya-upaya penekanan dan penyerangan dengan secara militer, atau yang sebutannya lebih kita kenali dengan agresi itu. Hingga karena itulah maka pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden Soekarno pun akhirnya sempat mengambil keputusan terbaiknya, yaitu dengan cara memindahkan sementara kawasan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Dan keputusannya itu sengaja diambil karena pihak Belanda tersebut akhirnya telah pula bisa kembali menduduki dan menguasai kawasan ibu kota Jakarta tersebut. Agresi militer Belanda pertama sempat dilakukan pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Dan agresi militer kedua dilakukan pada 19 sampai 20 Desember 1948. Sehingga karena begitu gencarnya tekanan serangan Belanda yang dilakukan dengan cara agresi militer itu, pada akhirnya kawasan ibu kota Yogyakarta pun bisa pula mereka duduki. Dan bahkan sejumlah tokoh penting di negara kita pun sempat pula berhasil mereka tangkap, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Demi mendapati hal itu, Presiden Soekarno pun akhirnya sempat pula melakukan upaya-upaya perlawanan dan tindakan politiknya, yaitu diantaranya dengan cara memberikan kuasa kepada Menteri Kemakmuran Saprudin Prawiranegara untuk membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara demi memulihkan kembali situasi keamanan dan merebut kembali kawasan Yogyakarta sebagai ibu kota, maka melalui pasukan-pasukan TNI yang dikomandai oleh Panglima Besarnya Jenderal Sudirman, akhirnya kawasan Yogyakarta pun bisa pula direbutnya kembali, yaitu setelah dilakukannya perang-perang gerilya dan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949.
Karena begitu sangat gencarnya serangan-serangan militer yang dilakukan oleh pihak Belanda di hampir seluruh pelosok negeri ini, akhirnya pihak PBB pun sempat pula ikut berturun tangan, yaitu diantaranya dengan mengupayakan jalan-jalan perundingan dan atau perjanjian. Hingga berkat adanya campur tangan dari pihak ketiga itu, akhirnya pada 6 Juli 1949, pihak Belanda pun sempat membebaskan kembali Presiden Soekarno dan rekan-rekannya yang sempat ditahan itu dari pengasingannya. Sehingga sejak 13 Juli 1949, pemerintahan kembali pulih. Dan sebagaimana hasil dari konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag pada 28 Desember 1949, maka pada 28 Desember 1949 itu rombongan Presiden Soekarno pun bisa kembali ke Jakarta. Dan sejak 17 Agustus 1950 dengan secara penuh pemerintahan Republik Indonesia pun kembali pindah ke Jakarta.